Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi pun. Halo semuanya. Yang saya hormati, Koordinator dan Sekretaris Koordinator Lomba Poster Dinamika 26. Yang saya banggakan, teman-teman panitia dan peserta serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan berkahnya lah kita dapat menghadiri acara technical meeting Lomba Poster Dinamika 26. Solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul. Amin ya Robbal Alamin. Sebelum memulai acara, izinkan saya, Meisha, selaku MC pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah. 3, inti. 4, sesi tanya-jawab. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Baik, marilah kita membuka acara technical meeting Lomba Poster Dinamika 26 hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah tilawah yang akan dilantunkan oleh Saudari Nindya. Kepada Saudari Nindya, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu min kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adullu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Amin ya Robbal Alamin. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Koordinator dan Sekretaris Koordinator Divisi Poster Dinamika 26. Kepada Yunda Sarwa dan Yunda Debi, dipersilakan. Adalah sebagai ajang untuk melatih keterampilan dan kreativitas serta meningkatkan semangat kompetitif.
Oke, untuk lomba poster dinamika ke-26 tahun ini itu mengangkat tema yaitu matematika sebagai sihir fantasi yang membangun dunia nyata. Ketika angka menjadi kekuatan dan pola menjadi keajaiban, peserta diajak mengeksplorasi bagaimana matematika lewat angka, pola, atau rumus dapat digambarkan sebagai kekuatan magis yang membentuk dunia. Selanjutnya itu timeline. Untuk timeline pendaftaran sudah ditutup ya, terakhir kemarin itu tanggal 16 Juli dan sekarang itu technical meeting tanggal 19 Juli. Untuk pengumpulan karya itu tanggal 21 sampai tanggal 25 Juli dan upload karya ke Instagram itu tanggal 28 Juli dan pengumpulan like di Instagram dari tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2025. Kemudian untuk ketentuan karya, desain poster berupa digital bebas menggunakan aplikasi desain apapun, menggunakan ukuran A4 dalam bentuk portrait, vertikal atau tegap dengan format JPG atau JPEG dan kapasitas maksimum 10 MB. Peserta wajib mencantumkan logo Universitas Lampung dan Dinamika ke-26. Poster hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Memberikan deskripsi singkat mengenai desain yang pesan yang disampaikan melalui karya poster. Karya poster yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah karya yang belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain. Karya poster tidak mengandung unsur sara dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Karya yang dikirim menjadi hak milik panitia, peserta maksimal mengirim 2 karya, setiap karya dikenakan biaya sesuai gelombang. Menjauhkan karya dari plagiarisme, harus original. Membuat surat pernyataan originalitas. Pembuatan poster tidak diperbolehkan menggunakan AI, karena yang menggunakan elemen visual buatan sendiri akan memperoleh nilai tambah pada aspek kreativitas dan originalitas. Jika poster melanggar ketentuan perlombaan, maka kemenangan dibatalkan. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian mekanisme pengumpulan karya. Yang pertama, peserta mengirimkan karya melalui form yang sudah disediakan dengan subjek, nama lengkap, asal instansi dan judul karya. Berkas yang harus dikirimkan meliputi karya poster dalam bentuk JPG atau JPEG, 1 lembar surat originalitas dalam bentuk PDF, dapat dilihat dalam link poster dinamika ke-26. Batas waktu pengiriman sesuai dengan timeline yaitu tanggal 25 Juli. Jika sudah mengirimkan berkas, lakukan konfirmasi via WhatsApp ke nomor CP-nya dengan format asal nama dan asal instansi. Kemudian untuk kejuaraan, berdasarkan penilaian juri, juara 1, juara 3, dan juara 2 dan juara 3 mendapatkan uang pembinaan, door prize, dan sertifikat. Kemudian juara harapan 1, 2, 3, sertifikat juara. Peringkat 7 sampai 10, sertifikat 10 besar. Dan yang terakhir itu berdasarkan like di Instagram Dinamika Unila, juara terfavorit, uang pembinaan, sertifikat. Juara seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat. Oke, untuk proses perlombaannya sendiri itu seluruh karya yang masuk ke form unggah karya panitia itu linknya nanti kita bakal lihat di bukletnya akan melalui proses penjurian untuk menentukan 10 karya terbaik. Seluruh karya yang akan diunggah di akun Instagram Dinamika Unila itu untuk menentukan satu karya favorit berdasarkan like terbanyak. Oke, untuk penilaiannya sendiri, penilaian juri ini berdasarkan 4 aspek, teman-teman. Yang pertama itu ada orisinalitas karya sebanyak 20%, desain dan visualisasi 35%, kesesuaian karya dengan tema 25%, dan kemanfaatan itu ada di 20%. Dengan keterangan masing-masing itu, orisinalitas karya itu merupakan karya asli dan orisinil dari peserta, dan karya yang dikirimkan merupakan karya yang belum pernah dipublikasikan dalam media apapun dan belum pernah diikutkan perlombaan serta tidak mengandung elemen pelanggaran hak cipta. Segala bentuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI tidak diperbolehkan. Oke, untuk desain dan visualisasi ini artinya kemudahan konten untuk dibaca, keserasian dan keseimbangan tulisan, gambar, dan ruang pemilihan warna dan ilustrasi yang menarik dari poster teman-teman.
Terus kesesuaian karya dengan tema itu, keserasian tema dengan konten poster, dan terakhir kemanfaatan itu isi konten dari karya memiliki pesan nilai atau value dan edukatif. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian yang tidak kalah penting nih, yaitu perkenalan juri kita. Jadi teman-teman pasti penasaran kan juri posternya ini siapa. Nah, juri kita kali ini itu ada Kak Fakhira Anisatul Zahra, dan beliau ini mempunyai latar belakang yang sangat kuat di dunia desain dan konten kreatif. Kak Fakhira ini aktif sebagai Canva Ambassador, konten kreator di TikTok dengan lebih dari 80.000 followers ya, dan juga seorang freelancer graphic designer. Jadi beliau ini juga sering bekerja sama dengan berbagai organisasi dan komunitas baik nasional maupun internasional. Jadi kita nggak usah raguin lagi, beliau ini memang punya kapasitas yang cocok untuk menilai karya-karya visual seperti poster nih. Nah, selanjutnya kita lihat nih pengalaman-pengalaman Kak Fakhira untuk pernah menjadi juri poster. Nah, beberapa di antaranya bisa kita lihat ada juri internasional poster di issued by Showing Chris Cross Border. Terus ada juri poster di Enviroxyland 2025 juga, dan ada juri infografis internasional IEK International Student Festival, dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini karena pengalaman beliau ini juga nggak cuma di sini aja ya, CV beliau ini sangat panjang. Beliau ini juga aktif sebagai mentor, trainer, dan pembicara desain di berbagai kampus dan komunitas. Tapi karena hari ini beliau hadir sebagai juri lomba poster, kita tampilkan yang paling relevan dengan acara poster itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk kali ini Kak Fakhira berhalangan hadir secara langsung di technical meeting pada hari ini, tetapi beliau ini tetap menjadi juri utama dalam penilaian karya poster teman-teman. Jadi seluruh karya teman-teman nanti pastinya akan dinilai langsung oleh Kak Fakhira secara objektif berdasarkan kriteria penilaian tadi yang sudah kita tentukan. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena penilaian ini bakal tetap adil dan subjektif berdasarkan penilaian tadi. Teman-teman tetap semangat dalam mempersiapkan karya-karya terbaik kalian pokoknya, oke? Terima kasih. Mungkin lanjut ke MC. Oke, terima kasih Yunda Dewi dan Yunda Sarwa. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelumnya untuk teman-teman diperkenankan untuk mengisi presensi ya di kolom chat yang udah aku share. Aku tunggu ya teman-teman sampai 15.55. Sambil menunggu teman-teman yang ngisi presensi, bisa disiapin nih teman-teman untuk pertanyaannya yang mau ditanyakan.
Baik teman-teman, karena udah jam 15.55, kita mulai ya sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa raise hand ya. Rahandito bisa di Oke, mungkin aku langsung aja ya Kak. Sebelumnya izin tanya nih, terima kasih udah dikasih kesempatan buat bertanya. Aku pengen tanya ini sih Kak, karena kan ini sebelumnya lomba pertama saya ya di lomba poster ini. Sebenarnya itu lomba desain poster itu, misal poster yang saya buat itu lebih ke arah desain editorial gitu kan. Editorial desain itu kan eh, gaya stylenya itu kan lebih ke minimalis ya. Itu gimana ya Kak? Jadi yang saya tanyain itu lomba ini tuh lebih condong ke gaya yang ke editorial yang minimalis itu atau biasanya gaya poster yang banyak elemennya gitu kayak contohnya poster yang ada di dibuat di Canva. Karena kan kalau saya cek jurinya juga eh, lebih fieldnya lebih di Canva ya Kak ya. Aku mau tanya di situ sih. Eh, Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Rahandito untuk pertanyaannya. Kita keep dulu ya. Lanjut ke antrian selanjutnya, Lauren ya. Bisa ditanyakan. Permisi Kak, izin nanya, itu apakah link untuk pengiriman lomba akan dikirim pada hari Senin? Dan juga apakah pada tanggal 1 Agustus bertepatan pada voting diposting pada Instagram masing-masing atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Lauren atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, Devi, bisa ditanyakan untuk pertanyaannya. Izin bertanya Kak, kalau posternya tuh boleh nggak sih kayak dikasih penjelasan dikit-dikit gitu, atau harus full ilustrasi? Itu aja sih Kak, makasih. Oke, terima kasih Devi atas pertanyaannya. Lanjut untuk Samsuk, bisa masuk? Itu saya ya, Kak? Iya, Kak. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, boleh langsung ditanyakan saja. Permisi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik Kak. Sebelumnya maaf saya nggak ngerti cara ganti nama di sini, jadi saya belum bisa ganti nama. Untuk pertanyaan saya adalah, saya kan udah poster ilustrasi ini kan Kak, dan teksnya emang sedikit. Tetapi karena emang temanya ada hubungannya dengan matematika dan sihir, saya mencampurkannya jadi kayak lebih dominan ke sihir animasi gitu Kak. Itu apakah boleh atau gimana ya Kak? Apakah emang sihir
Ya Kak, bisa Dan diulangi lagi ilustrasinya itu ke pertanyaannya. arah sihir gitu, itu boleh atau enggak ya Kak? Ya. Iya Kak, jaringannya. Atau boleh diketik aja di chat. Oh oke Kak, baik-baik. Oke, mungkin sembari menunggu yang lainnya bertanya, kita jawab untuk beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Boleh, silahkan Yuda Dewi dan Yuda Sarwa. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi dari Rahandito ya, gaya editorialnya nih maksudnya lebih ke gaya posternya atau ke banyak elemennya kan ya? Kalau untuk itu sebenarnya dari kita tidak membatasi ya, itu sekreativitas teman-teman mau bagaimana nanti. Tapi mungkin kalau misalkan nanti pertanyaannya elemennya bagaimananya, maksudnya penilaian dari juri itu balik lagi ke Kak Fakira yang bakal menilai. Itu nanti bisa kita apa ya? Bisa kita keep dulu ini pertanyaannya nanti. Tapi kalau untuk masalah gaya gaya saat buat posternya itu bebas gitu. Jadi kalau untuk nanti misalkan penilaian berdasarkan elemen dan lainnya itu masih kita keep dulu pertanyaan untuk ke jurinya nanti gitu. Apakah menjawab atau perlu ditanyakan lagi? Uh, mungkin saya menambahkan follow up dikit sih. Boleh kira-kira? Oke. Jadi karena ini pengalaman pertama saya untuk ikut lomba gitu, jadi saya belum paham penjuriannya nanti. Karena kan yang saya sering lihat untuk di Indonesia ini kebanyakan itu lomba yang biasanya dilihat di Canva gitu kan. Karena kan mungkin kakak jurinya itu kan banyak fit ke Canva, jadi mungkin saya uh, agak sedikit ragu ya kalau memang mengirimkan lomba yang gaya gaya posternya itu lebih ke minimalis gitu. Jadi itu emang balik ke jurinya lagi ya kayak. Jadi kalau dari panitia tuh masih belum nggak ada apa-apa gitu. Jadi maksudnya kayak lebih kebebas gitu. Oke, mungkin kalau misalkan tadi kayak misalnya gara-gara jurinya lebih ke mungkin Canva gitu kan lebih itu enggak juga ya teman-teman. Jadi balik lagi ke kreativitas masing-masing gitu. Mungkin ya maksudnya di sini tuh nggak ada pembatasan desain. Ya boleh nanti coba ini. Aku izin nambahin ya untuk Dito. Jadi kan kamu tadi pertanyaannya kayak karena melihat dari jurinya kayak dominan ke Canva kan. Sebenarnya dari PPT dan juga buku tadi kita jelaskan kalau misalkan karya itu berupa originalitas sendiri. Itu kalau misalkan kamu pandai menggambar elemennya sendiri, itu menjadi poin plus. Untuk Canva sendiri kan ada yang sudah jadi, maksudnya elemennya sudah jadi. Itu kan berarti bukan maksudnya dalam kata kutip bukan hasil gambar dia sendiri kan maksudnya. Nah, di situ juga menjadi salah satu poinnya meskipun ada pakai aplikasi Canva ataupun pakai Ibis Pen atau yang lainnya itu juga menjadi poin tersendiri. Jadi nggak usah ragu untuk kayak jurinya dominan ke Canva atau enggak, sekali lagi enggak ya. Terima kasih Kak. Iya, atau kalau nanti belum jawab sepenuhnya, itu bisa banget nanti langsung nanya lagi di grup, nanti kita bisa sampaikan ke jurinya langsung. Untuk pertanyaan yang kedua itu link uploadnya ya, link uploadnya dikirim kemana? Link uploadnya itu sudah tertera di dalam buklet posternya sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah baca buklet, itu udah jelas sih semuanya ya, ada untuk semua link itu ada. Nanti mungkin kita kirimkan ulang buat teman-teman bisa baca lagi gitu. Masing-masing. Kalau upload di Instagram masing-masing itu enggak ya teman-teman, karena nanti semua karya itu bakal di-upload di Instagram Dinamika. Jadi teman-teman bisa nanti kalau udah di-upload di Instagram Dinamika,
bisa minta voting ke teman-temannya buat penentuan yang terbaik. Tapi itu untuk penentuan like itu cuman penentuan terbaik, bukan penilaian aspek kita ya teman-teman gitu. Terus yang ketiga ini dikasih penjelasan atau full ilustrasi. Kalau untuk itu boleh dikasih sedikit penjelasan karena emang di dalam buklet poster juga tertulis deskripsi singkat. Jadi bukan infografis tapi boleh menyampaikan apa yang pengen dipesankan gitu loh. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya tadi Kak Samsung ya, siapa tadi yang nanya Samsung. kayak ilustrasi yang mencampurkan lebih ke sihir daripada matematika, betul kan Kak? Jadi untuk kan sesuai dari temanya itu kayak matematika membangun di Sihir fantasi di dunia ya nyata. di situ. Nah, jangan terlalu dominan ke sihirnya ya Kak, karena kan kita memasukkan tema utamanya di dalam matematika. Jadi kalau lebih bagus itu jangan terlalu dominan ke sihirnya. Boleh teman-teman berkreativitas tentang sihir, boleh banget, tapi tadi tidak lupa tetap menambahkan unsur matematikanya gitu. Tapi jadi tidak ada nggak ada batasan lah, pokoknya sekreativitas teman-teman. Matematika ini bakal pengaruhnya di mana nih gitu loh. Karena kan dia sangat-sangat membangun di dunia nyata gitu. Ada lagi nih dari Aaron Rumbling. Kak, untuk surat orisinalitasnya dibikin tanggal pas waktu pengumpulan ya? Benar, karena nanti pas pengumpulan itu kan ada surat orisinalitasnya tuh pas unggah karya ya. Iya. Jadi teman-teman bisa langsung aja buat surat orisinalitasnya. Itu. Apakah semua pertanyaannya menjawab teman-teman? Yang tadi sudah dijawab dulu, apakah ada pertanyaan lagi yang belum jelas yang sudah kita sebutkan tadi ya? Baik, ada Kak Arara yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan saja Kak Arara. Baik, permisi sebelumnya saya izin bertanya. Tadi ketika penjelasan ada beberapa poin penilaian. Tunggu. Tadi pas lagi dijelaskan, poin orisinalitas kan termasuk penting ya, Kak. Lalu bagaimana untuk yang menggunakan elemen Canva? Secara elemen Canva itu kan tidak diciptakan langsung oleh peserta. Jadi menurut saya kalau dia tuh kurang orisinal karena dia tidak dibikin langsung sama peserta. Apakah orang yang menggunakan elemen Canva, dia itu dari segi orisinalitas, poinnya akan lebih berkurang atau bagaimana, Kak? Baik, untuk di kolom chat juga ada yang bertanya nih Kak, dari Kak Naska, yaitu
untuk Twibbon peserta itu wajib atau tidak ya? Oke, akan kita keep dulu ya. Untuk teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Diperkenankan. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, akan dijawab lagi ya oleh Yunda Debi dan Yunda Sarwa. Kepada Yunda Debi dan Yunda Sarwa dipersilahkan. Oke, tadi masuk ke pertanyaan yang apa ya tadi? Udah keberapa lah itu ya. Intinya ada elemen kanva nih. Terus yang menggunakan itu dari sisi orisinalitasnya berkurang atau enggak. Itu sebenarnya teman-teman kan di sini kita lebih menekankan kepada orisinalitas. Maksud yang berkurang itu ya mungkin nanti kan ada template dari Canva langsung nih, teman-teman langsung pakai plug ketiplek itu sangat-sangat wah, itu sangat aspek penilaian pastinya berkurang, apalagi Kak Fakira ini adalah orang yang Canva ambassador banget, pasti udah tahu yang mana sih gitu kan, pasti udah kelihatan nih dari teman-teman yang mana yang make dan atau enggaknya. Jadi dari Kak Fakira sendiri pasti sudah punya penilaian lagi, punya penilaian perspektif dari beliau, sudah banyaknya pengalaman dalam melihat karya-karya poster gitu. Apakah menjawab ya pertanyaannya? Nanti bisa lihat di kolom lihat lagi chat di kolom komentar jelas atau enggaknya. Kita lanjut dulu. Boleh menggunakan bahasa Inggris atau keduanya? Boleh menggunakan bahasa Inggris dan keduanya boleh. Karena kan emang tadi di panduan boleh menggunakan bahasa Inggris atau keduanya, asal teman-teman jangan menggunakan bahasa Arab, Jepang, dan lainnya, karena memang kita fokus ke kedua itu. Kak, ada lagi nih tadi kan, Kak, Twibbonnya wajib atau enggak, teman-teman? Wajib ya, Kak. Jadi kalau bisa teman-teman ini pada upload Twibbon, jadi biar memeriahkan acara Dinamika 26 ini, gitu. Menjawab nggak ya tadi ya? Oke nih Kak Debi dan juga Kak Sarwa. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ira Maulida. Untuk deskripsi singkat dikirim di bagian mana ya Kak? Oke, kita keep lagi untuk pertanyaan ini. Lalu juga dari Kak Uchiha Sasuke. Bagaimana cara juri mengetahui elemen yang digunakan? Itu original atau Canva? Baik, untuk pertanyaannya kita keep dulu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin menjawab ya untuk Kak Ira, dia menanyakan untuk deskripsi singkat dikirim di bagian dikirim. Maksudnya ditulis di bagian mananya ya Kak? Jadi posternya tuh kayak kan ada beberapa jenis poster kan, ada 3 jenis poster. Yang pertama kan poster publik, poster ilustrasi, sama poster infografis. Nah dari lomba poster dinamika ini kita
poster ilustrasi. Nah, dari poster ilustrasi ini nggak monoton hanya gambar saja, tetapi ada tulisan-tulisan singkatnya. Jadi kan kalau misalkan hanya poster gambar, kita tidak tahu dari isi gambar ini tuh apa gitu kan. Nah, dari situ kalian bisa nambahin sedikit kata-kata atau bagaimana gitu. Itu sih Kak. Apakah menjawab, Kak Ira? Oke, semoga menjawab atau kalau memang belum menjawab bisa ditulis kembali ya pertanyaannya. Lanjut ke Kak Uchina Sasuke. Oh, Uchiha, sorry. Bagaimana cara juri mengetahui elemen yang digunakan itu eh, original atau Canva? Teman-teman, jadi karena tadi background Kak Fakira itu sendiri ya teman-teman, pasti udah tahu nih yang mana. Apalagi kalau misalkan teman-teman ini pengguna Ibis Paint. Ibis Paint itu kan apa ya, dari ilustrasinya itu benar-benar kayak benar-benar kayak digambar banget gitu. Dan ini mungkin pertanyaannya kita nggak bisa langsung jawab ya teman-teman, karena ini adalah penilaian juri. Mungkin kita bisa forward dulu ke juri untuk pertanyaan ini gitu. Jadi dari kitanya tidak bisa langsung menjawab secara mentah-mentah gitu. Lanjut, ya kayak caption gitulah jatuhnya, benar. Oke, dari Kak Arara Azahra ini ya, untuk penggunaan elemen dari Canva dan juga elemen sendiri itu pasti dipertimbangkan perbedaannya, apalagi juri kita sangat-sangat profesional ya Kak, terlebih dengan berbagai background-nya. Jadi kami anggap untuk hal ini tidak perlu untuk diragukan lagi ya Kak. Lalu untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kita tunggu sampai jam 16.20 ya, teman-teman.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan 16.20 dan sudah tidak ada yang bertanya, maka kita sudahi dulu sesi tanya jawab kali ini. Namun, sebelum ditutup sesi tanya jawabnya, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Yunda Debi dan Yunda Sarwa. Dipersilahkan. Oke semuanya, karena udah dari kalian nggak ada yang lagi yang mau bertanya. Kalau misalkan setidaknya technical meeting ini masih kurang, kalian bisa bertanya di grup chat ya. Dan juga di sini aku mau negasin beberapa poin penting yang ada di lomba poster ini, yaitu di bagian penilaian. Kalian juga harus melihat dari bagian presentasinya. Jangan terlalu fokus kepada poin jangan kepada satu poin saja, tapi bisa dilihat dari poin penilaian ini kan ada dibagi 4 dan juga originalitas karya, kemudian ada desain dan visualisasi, kemudian kesesuaian karya dengan tema, dan juga kemanfaatan. Itu semua juga memiliki poin-poin tersendiri. Iya, tadi jadi juga ada beberapa pertanyaan tadi yang beneran kita harus skip dulu dan harus kita teruskan ke juri dulu karena dari kita juga tidak bisa harus menjawab itu secara mentah tadi. Jadi teman-teman dimohon kalau misalkan sekiranya tadi ada yang beneran kayak belum menjawab atau kayak dia belum maksud dan lain sebagainya, boleh banget nanti langsung ditanyain lagi di grup dengan format yang ada di tata tertib technical meeting. Ada nama, underscore asal, dan pertanyaannya apa gitu teman-teman. Jadi bisa banget langsung tanya lagi di grup boleh, karena ada tadi ada yang minimalis, terus ada yang dari kanvanya sendiri tuh gimana, itu beneran kita harus skip lagi gitu. Mungkin semoga teman-teman di sini juga semangat buat karyanya dan jangan khawatir atas penilaian dan lain sebagainya. Karena di sini emang beneran kita lihat dari adil dan subjektif dan berdasarkan jurinya itu sendiri lagi gitu. Teman-teman tetap semangat. Baik, terima kasih kepada Yunda Debi dan juga Yunda Sarwa atas penyampaiannya di materi inti dan juga sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu acara pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Ego. Kepada Saudara Ego dipersilahkan. Terima kasih MC. Di sini saya akan membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yu'afi ni'amahu yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu, mengharapkan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Mu dalam acara technical meeting Lomba Poster Dinamika 26. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai ajang mempererat tempat komunikasi agar membentuk koordinasi yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Berikan mereka tempat yang terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar dan berikan kemampuan kepada kami untuk melaksanakan dan menunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya ya Allah. Yang Maha Arif, dengan penuh harapan dan kerendahan hati, kami perkenankanlah dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita kepada penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya Mesya selaku MC mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada technical meeting Lomba Poster Dinamika 26 hari ini. Semoga acara ini bermanfaat dan sukses sampai di akhir perlombaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman semuanya.
Dipersilakan untuk live dari meeting.